Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di sebelum UTS, begitu ya. Untuk materinya bisa teman-teman lihat di Hebat e-Learning. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Atau suaranya terlalu rendah mungkin? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ya ini ya, terkait dengan joint distribution. Jadi kalau yang probabilitas ini SKS-nya sebanyak 4, cuman enaknya dibagi menjadi 2 kali begitu ya. Oh, ini. Ya. Ya, mohon maaf. Jadi ternyata memang hari ini mengenai joint distribution sama nanti di yang besok, maksudnya yang besok itu terkait dengan varians dan juga korelasi gitu. Oke, langsung saja. Bagaimana mengenai UTS kemarin, lancar semua? Insya Allah, Bu. Atau ada yang mau cerita dulu kemarin mengenai UTS-nya seperti apa? Bentar. Ada yang mau cerita kemarin mengenai UTS-nya bersama Pak Sediono? Lancar semua Aman ya? sih, Bu. Aman ya? sih, Bu. Oke, nggak terlalu susah ya materinya, maksudnya ujiannya. Ya oke lah, apa. Lanjut ya, hari ini kita membahas mengenai ini, mengenai joint distribution. Kalau yang di sebelum UTS, teman-teman sudah mengenal ada PDF, PMF, kemudian CDF, terus juga sempat menghitung ekspektasi X, kemudian varian gitu ya. Nah ini nanti kita lanjutkan dari kemarin. Untuk tujuannya, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah teman-teman ini nantinya memahami apa itu join PMF, join PDF, sama CDF itu dari 2 variabel random. Nah, ini sebenarnya bisa lebih dari 2, cuma kita batasi untuk 2 variabel random saja gitu. Kemudian yang kedua adalah bisa menghitung probabilitas dan marginalnya begitu ya dari join PMF dan juga PDF. Apa itu marginal? Nah, kalau semisal nanti teman-teman kalau yang di poin 1 itu kan ada 2 random variabel gitu ya, misalkan X dan Y. Nah, nanti untuk yang marginal ketika sudah terbentuk join entah itu PDF-nya gitu ya misalnya. Nah, nanti teman-teman menghitung salah satunya saja. Jadi misal diketahui PDF untuk distribusi normal gitu ya. Nah, itu nanti dihitung salah satu, misalkan hanya X-nya saja atau variabel Y-nya saja. Itu untuk random variabelnya. Kemudian yang nomor 3 adalah bisa mengecek apakah 2 random variabel itu independen.
Sebenarnya ini kurang satu ya, yang kondisional belum ada, mungkin bisa kita diskusikan di esok hari juga. Jadi ini, kita akan belajar mengenai join PMF, PDF, dan juga JDF untuk dua random variable, kemudian mengenai marginal, dan yang terakhir nanti mengenai independensi untuk dua random variable. Begitu. Oke, ada yang tidak atau terkendala join Pusni? Kalau ada yang terkendala, nanti saya buatkan presensi juga di Hebat e-Learning. Sejauh ini nggak ada sih, Bu. Oke, berarti satu saja ya. Ini yang konfirmasi ke saya ada Nadia. Nggak apa-apa Nadia, nanti bisa saya buatkan presensi di e-Learning. Kemudian untuk outline-nya, ini tentunya pengenalan dulu. Terus kita bahas mengenai join distribution-nya. Ini ada bentuk yang discrete seperti apa, yang continue bagaimana, kemudian join JDF-nya. Terus sifat dari join JDF itu bagaimana, nanti ada distribusi marginal, kemudian marginal untuk PMF yang discrete, marginal PDF untuk yang continue, dan juga marginal dari JDF itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti mengenai independensi. Gitu. Nah, ini introduction-nya. Kenapa kok kita belajar mengenai join distribution gitu ya. Kalau yang kemarin sebelum UTS itu mungkin teman-teman lebih banyak untuk random variabelnya hanya satu. Nah, tetapi yang sekarang ya namanya adalah join distribution, berarti minimal ada dua random variabel. Jadi ini bisa dua atau lebih. Nah, kenapa kok kita mempelajari join distribution gitu ya? Karena ini biasanya di kehidupan nyata atau real life-nya gitu ya, kita lebih cenderung tertarik untuk mengamati hubungan antara dua hal. Jadi semisal ini contohnya adalah mengukur tinggi dan berat dari jerapah, kemudian mengukur IQ dan juga bobot lahir dari seorang bayi misalkan, atau semisal gini teman-teman melakukan survei kepada rumah tangga misalkan di Surabaya begitu ya. Nah kemudian sering kan kita misalkan ingin mengetahui kira-kira ada nggak sih hubungan antara pendapatan kepala keluarga dengan misalkan pendidikan gitu ya, pendidikan anak-anaknya, atau semisal kita ingin mengetahui adakah hubungannya antara pengeluaran rumah tangga dengan dengan konsumsinya dan yang lain sebagainya. Jadi intinya di sini adalah kita ingin melihat hubungan antara dua variabel. Oleh karena itu nanti setelah yang join distribution, yang besok itu kita juga akan mereview lagi materi mengenai correlation. Jadi nanti nggak usah, semoga tidak bosan ya dengan yang namanya correlation, kemudian covariance, seperti itu. Nah ini latar belakang kenapa kita belajar mengenai join distribution. Nah pada situasi seperti ini, random variable itu memiliki join distribution yang allows us to compute probabilities of events, bla 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 gitu ya. Jadi intinya adalah kita ingin mengetahui hubungan antara dua atau lebih random variable. Nah, oleh karena itu di sini dia namanya adalah joint distribution. Gitu ya. Ingat ya, random variable itu dia memiliki distribusi. Jadi tidak hanya satu random variable atau dua random variable itu, yang namanya random variable itu memiliki distribusi. Distribusinya apa saja? Banyak. Nanti ada dibagi menjadi discrete dan juga continue. Discrete itu juga nanti ada banyak lagi. Ada yang binomial, ada yang Poisson, hipergeometri, geometri gitu ya. Yang discrete
kemudian ada uniform juga, kemudian yang continuous itu juga ada uniform lagi, kemudian ada normal, ada Erlang, ada logistik, dan yang lain sebagainya. Itu. Jadi tiap random variable itu pasti memiliki distribusi, dan simbolnya dia, notasinya dia adalah menggunakan huruf kapital. Jadi nanti teman-teman tidak perlu bingung, dan juga ini karena biasanya penulisannya gitu kan ya, misalkan kita ingin menghitung probability X sama dengan X gitu ya, misalkan saya tulis di sini probability X sama dengan X kecil. Nah, kalau semisal seperti ini tidak perlu bingung, maka kalau yang demikian, X yang di depan ini adalah dia random variable, sedangkan X yang kecil ini dia adalah nilai atau value-nya. Begitu. Jadi semisal kalau kita, contoh yang paling umum adalah kita ingin melempar dadu gitu ya, terus kemudian kita ingin mengecek kira-kira berapa peluang yang muncul satu gambar misalkan. Nah, itu nanti bisa teman-teman tuliskan secara matematisnya seperti ini. Tuh. Oke. Kemudian, nah ini, hal ini akan mudah apabila variabelnya, jadi random variabelnya itu dia independen. Jadi kita bisa langsung menggunakan joint distribution ini untuk menghitung probabilitasnya. Nah, tapi beda cerita kalau semisal random variabelnya itu tidak independen. Nah, kalau semisal tidak independen, maka nanti kita gunakan covariance dan juga correlation. Nah, ini yang besok akan kita bahas. Jadi, jelas ya kalau semisal kita ingin mengetahui adakah hubungan antara, tadi contohnya misalkan hubungan antara pengeluaran dengan kesehatan di keluarganya seperti apa. Nah, itu kita biasanya langsung hitung korelasinya. Kita gambarkan bentuk dari scatter plotnya seperti apa. Nah, itu adalah kalau semisal dua random variable, misalkan X dan juga Y gitu ya. Misalkan Y-nya adalah pengeluaran rumah tangga, kemudian X-nya tadi adalah misal kesehatan gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan correlation ini untuk mengukur kira-kira bagaimana sih hubungannya. Itu. Tapi kalau independen, teman-teman bisa gunakan ini joint distribution. Gitu. Oke, sejauh ini jelas ya manfaat atau konsep dari joint distribution ini. Nih, secara umum, kalau semisal kita memiliki random variable X dan juga Y, jadi semisal X dan Y-nya itu join gitu ya, atau bergabung, maka kalau semisal bentuk diskritnya untuk PMF itu seperti ini, P, X, Y, Y, J. Kemudian kalau yang continuous, berarti PDF gitu ya, adalah F, X, Y. Kalau semisal kumulatif atau JDF-nya adalah F besar X, Y, sama dengan P, X kurang dari sama dengan X, Y kurang dari sama dengan Y. Nah, ini kalau yang satu random variable mungkin hanya satu ya, px gitu saja, atau kalau semisal PDF yang continue adalah fx atau fy saja. Nah, kalau semisal join distribution namanya join, maka ada dua, x dan y kalau di sini itu. Dan nanti yang membedakan dia, sedikit review lagi mungkin ya, kalau semisal yang discrete, yang PMF nanti dia adalah berupa summary atau penjumlahan. Nah, kalau dulu di satu random variable, maka teman-teman cukup menjumlahkan satu saja, satu random variable, misalkan sigma x titik, gitu aja ya. Nah, tetapi karena di sini adalah joint distribution, di mana random variabelnya itu dua atau lebih, berarti nanti sumnya, sigma-nya yang gini, itu ada dua, ada double, gitu. Kemudian kalau yang continuous, nah kalau yang di sebelumnya teman-teman hanya menghitung fx saja atau semisal fy saja, itu pakai integral. Nah, karena di sini adalah ada dua random variable, berarti nanti integralnya adalah double, ada dua integral. Gitu. Sedangkan kalau kumulatif berarti ya ini nanti gitu.
Udah jelas ya sampai sini. Nah, ini kita coba bahas. Ini untuk joint distribution kalau semisal kasusnya adalah discrete. Semisal di sini kita punya XY adalah dua discrete random variable atau variabel acak. Dengan X memiliki nilai X1, X2 sampai Xn, kemudian Y-nya itu memiliki value Y1, Y2 sampai Yn. Maka untuk XY join PMF-nya, nah ini untuk value kalau semisal XY-nya kita gabung gitu ya, maka dia adalah perkalian, yaitu X1 Y1, X2 Y2, dan sampai Xn Ym. Kemudian untuk join PMF-nya, karena dia discrete, maka dia PMF ya, pakai probability mass function. Tapi kalau yang continue berarti PDF. Kalau kumulatifnya berarti CDF. Semoga tidak bingung ya. Kemudian bentuknya berarti ini untuk join PMF adalah P, X, I, Y, J, di mana I dan J ini nanti jalan, I-nya 1 sampai N, kemudian J-nya jalan 1 sampai M. Nah, kemudian dengan outcome-nya atau value-nya, X-nya XI, Y-nya YJ. Jelas ya, jadi semisal nanti teman-teman punya, misalkan misalkan kita punya apa ya, punya apa enaknya, kartu aja ya, punya kartu. Itu kan nilainya ada 1, kemudian sama berapa ya? Jangan kartu deh. Ini pakai ini aja, dadu aja yang gampang kan, jelas ada 2 gitu ya, antara gambar sama angka. Nah, berarti nanti tinggal dituliskan misalkan X1 keluar gambar, X2 itu muncul angka. Begitu juga yang YJ-nya. Misalkan Y ini adalah dadu kedua. Jadi kita punya 2 dadu. Dadu pertama itu X, kemudian dadu kedua itu kita simbolkan dengan Y. Nah, berarti nanti value dari Y kecil J ini nanti kan berarti sama ya antara angka atau gambar. Begitu juga dengan yang X ini. Yang X ini juga outcome-nya adalah apakah dia angka atau gambar. Ini sekalian review juga terkait dengan ruang sampel. Oke. Nah, kemudian ini untuk model umumnya, kalian bisa tuliskan seperti ini juga. Probability untuk XY sama dengan P, X sama dengan X, Y sama dengan Y. Ini mudah kok. Besok kita coba latihan soal. Jadi hari ini ke materi dulu. Kemudian ini untuk join probability tabel. Jadi misal nanti teman-teman punya contohnya tadi lagi dadu, misal X ini dadu 1, Y-nya dadu 2, maka tinggal ditulis di sini X1 misalkan angka, X2 gambar. Kemudian sama juga Y1 angka, untuk dadu kedua, Y2 adalah gambar. Jadi nanti ketika menghitung probability-nya, berarti tinggal probability untuk angka-angka itu berapa, angka gambar berapa. Kemudian yang di sini berarti gambar angka, terus yang di sini adalah gambar-gambar. Ini berlaku umum. Atau semisal teman-teman punya koin ya tadi, semisal lagi punya dadu. Dadu itu ada 6 sisi. Nah, tinggal dituliskan. Misal kita rolling 2 dadu. Nanti di bawah ada contohnya juga. Rolling 2 dadu gitu ya. X1 ini dadu 1. Yang Y-nya adalah misalkan dadu 2. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan untuk ruang sampelnya gitu ya, atau outcome yang akan muncul. Berarti di sini tinggal dituliskan 1, jadi kan dadu kan ada 6 sisi ya, dengan nilai 1 sampai 6. Tinggal dituliskan di sini. Begitu juga yang dadu kedua atau dadu Y, kita tuliskan di sini 1 sampai 6. Nah, tinggal di sini nanti kita hitung probabilitas dari setiap selnya. Kemudian untuk properties atau sifat dari PMF
atau probability mass function ini ada dua, di mana nilai probability-nya adalah 0 sampai 1. Ya, ini konsep umumnya dan saya yakin teman-teman sudah paham mengenai hal ini. Nah, kemudian yang kedua, sifat yang kedua, total probability-nya adalah 1. Nah, kemudian untuk menghitungnya adalah menggunakan double summation gitu ya, atau double penjumlahan. Ada 2 sigma. Ya, di sini misalkan di sini adalah sigma I1 sampai N, kemudian ada juga untuk yang variabel random yang kedua adalah sigma J1 sampai M. Tinggal nanti dijumlahkan dari probability-nya adalah totalnya sama dengan 1. Nah, ini untuk yang diskrit atau yang PMF. Kalau PDF bagaimana? PDF ya berarti tinggal diganti sigmanya adalah menjadi integral. Jadi ada double integral, kemudian di sini adalah fxy gitu. Mudah kan? Sampai sini jelas ya? Oke, mohon maaf saya nggak pasang video karena nanti takutnya nggak jelas suaranya. Terlalu pelan ya? Jelas kok, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kurang cepat ya penjelasannya ya? Pas, Bu. Enggak, Bu. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat tuh. Oh, jangan cepat. Oke. Nanti kalau kurang jelas silakan ini aja diprotes, nggak apa-apa. Kemudian ini terkait dengan contoh ya, yang seperti tadi kita ingin rolling atau melempar 2 dadu misalkan. Jadi kita punya dadu X dan juga dadu Y. Nah ini untuk X-nya outcome-nya adalah nilai untuk dadu pertama. Kemudian untuk Y-nya, karena kita punya 2 dadu, adalah nilai untuk dadu yang kedua. Di mana X-nya ini nilainya 1 sampai 6. Jelas ya, ada 6 sisi dadu. Kemudian Y-nya juga sama. Dia nilainya 1 sampai 6. Maka untuk join probability tabel, nah kita bisa tuliskan seperti ini. X ini untuk dadu pertama, nilainya 1 sampai 6. Kemudian Y-nya adalah dadu kedua. Nilai kita tuliskan peluang untuk setiap selnya. Peluang untuk setiap selnya di sini. Jadi misal untuk pelemparan munculnya itu kedua dadu sama-sama muncul 1 gitu ya, 1 angka. Nah, maka peluangnya adalah 1/36. Kenapa kok 1/36? Karena peluang munculnya kombinasi dari semuanya ini adalah total 36. 11, 12, 13 sampai 16. Begitu juga nanti yang ke bawah peluang munculnya misal dadu 16, dadu 2-nya 1 dan seterusnya. Nah, di sini. Sehingga kita bisa tuliskan PMF-nya adalah probability IJ sama dengan 1/36. Nah, 1/36 ini berlaku untuk setiap nilai I dan J. Yang nilainya adalah 1 dan 6 gitu ya, 1 sampai 6. Jadi maksudnya adalah setiap selnya di sini memiliki peluang yang sama. Entah itu dia munculnya satu-satu itu sebanyak satu kali di sini sehingga 1/36. Kemudian kalau semisal dia 1, 2 itu juga peluangnya sama 1/36 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti semisal kita diminta untuk menghitung kira-kira berapa peluang yang muncul kalau semisal jumlah dari kedua dadu itu misalkan adalah lebih dari 4 misalkan. Lebih dari 4 berarti kita tinggal jumlahkan saja kira-kira kalau semisal muncul dadu lebih dari 4 itu apa saja. Berarti kemungkinannya adalah 1 plus 4 gitu ya. Berarti totalnya ada 5, lebih dari 4. Jadi nanti di sini kita jumlahkan 1. Kemudian lagi 16, berarti 2 di sini. Kemudian ada lagi kah yang lebih dari 4? Ada, yaitu 2 dan 3. Berarti di sini 1/36. Nah, nanti tinggal dijumlahkan. Berarti peluang yang tadi 15 ditambah, berarti 1/36
ditambah dengan 16 di sini, sepertiga 6 dijumlahkan lagi, berarti kita punya nilai 2/36 gitu ya. Terus ada lagi kah? Oh ada, ternyata kombinasi 2 dan 3 itu lebih dari 4, maka dijumlahkan sepertiga 6 di sini. Ada lagi, oh ya ada lagi, ternyata kombinasi 2 dan 4 itu juga lebih dari 4 untuk total dari kedua dadu. Nah ini tinggal dijumlahkan dari sepertiga 6 tambah sepertiga 6 tambah sepertiga 6 dan seterusnya. Itu. Ini contoh kedua, kita sama-sama, contohnya sama dengan contoh yang pertama, kita rolling 2 dadu. Misalkan X-nya ini adalah nilai untuk dadu pertama, dan T adalah total untuk kedua dadu. Nah, kemudian nilainya seperti ini. X adalah nilai untuk dadu ya, berarti X-nya adalah punya 1 sampai 6. Kemudian untuk yang T, karena dia total untuk kedua dadu, maka untuk nilainya dia adalah yang pertama 2. Karena kenapa? Karena dia penjumlahan dari kedua dadu. Dan nilai paling kecil kan yang muncul dadu itu kan 1 dan 1 ya. Maka kalau semisal kedua dadu nilainya sama-sama muncul 1, maka T-nya di sini atau totalnya adalah 2. Nah, kalau semisal muncul dadunya 1 dan 2 atau 2, 1, maka 3, dan seterusnya sampai kalau semisal kemungkinan munculnya kedua dadu itu sama-sama sisi 6. Nah, maka di sini T-nya adalah 12. Nah, tinggal dituliskan di sini. Misal munculnya adalah 1, kemudian dengan totalnya 2 berarti 1, 1 itu sepertiga 6 peluangnya. Itu kemudian kalau semisal totalnya 3, berarti kan muncul dadunya kemungkinan adalah 1 dan 2 atau 2 dan 1 gitu ya. Nah, sehingga di sini ada 2 kemungkinan. Ini kalau semisal 1, 2 atau 2, 1. Nah, di sini sepertiga 6 dan sepertiga 6. Atau lagi kalau semisal totalnya 4, berarti kalau totalnya 4, kedua dadu berarti kemungkinan munculnya adalah 1, 3 atau 3, 1, atau juga dengan bisa juga muncul 2 dan 2 untuk kedua dadu. Jadi tinggal di sini dituliskan. Atau misalkan lagi 5 itu berarti nanti kemunculan dadunya adalah 1, 4, terus 2, 3, 3, 2, 4, 1 gitu ya. Nah, ini untuk peluang kalau semisal dia totalnya di 5. Tuh. Dan seperti itu saja untuk yang discrete. Kemudian yang continuous. Nah, konsepnya sama. Nah, ini konsepnya sama dengan discrete. Cuman bedanya adalah kalau yang di discrete itu dianya adalah nilai tertentu gitu ya, eksak. Tetapi kalau yang di continue, teman-teman ganti dengan interval. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau yang di discrete itu PMF atau probability mass function. Nah, yang di continue itu dia adalah PDF atau probability density function. Kemudian yang terakhir, kalau semisal di discrete itu dijumlahkan, maka kalau yang di continuous itu dia diintegralkan. Itu. Saya rasa ini sudah paham semua, teman-teman. Kemudian ini terkait dengan continuous case lagi. Ini masih misal kita memiliki nilai X-nya adalah punya nilai A sampai B untuk yang sumbu X ini. Kemudian Y-nya itu memiliki nilai dari C sampai D. Nah, sehingga untuk nilainya nanti adalah perkalian dari perkalian produk antara AB dan juga CD. Nah, sehingga kalau semisal kita ingin menghitung kotak kecil yang ada di sini, nah kita tinggal hitungnya pakai ini fxy dxdy, di mana ini nanti dia ada intervalnya. Gitu. Oke.
Lalu untuk properties dari continuous atau sifat-sifat dari joint distribution kalau dia kasusnya continue, ini fxy lebih dari sama dengan 0. Kalau yang discrete tadi itu kan nilai dari peluangnya 0 sampai 1 ya. Nah, kalau yang di continuous, ini nilai fxy-nya adalah lebih dari sama dengan 0. Kemudian total probability-nya 1 sama, dan untuk nilai dari sifat ini, kalau yang di discrete itu adalah double summary, double sigma, kalau yang di sini double integral. Nah, semisal di sini adalah batasannya C sampai D, kemudian yang untuk yang Y misalkan variabel random Y-nya misalkan C sampai D, kemudian yang random variable X-nya misalkan A sampai B, maka fxy dxdy sama dengan 1. Ini bisa diganti, misalkan batasnya adalah minta hingga sampai nilai tertentu, itu juga silakan, nanti tinggal disesuaikan saja. Atau di sini sama-sama minta hingga, di sini juga A-nya minta hingga, kemudian di sini nilai tertentu, misalkan 10, terus di sini misalkan 5 gitu, ya monggo silahkan. Tinggal diintegralkan. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini, untuk join PDF fxy ini nilainya adalah bisa lebih dari 1. Karena kenapa? Karena di sini dia nilainya bukan nilai probability, tapi dia adalah nilai untuk density atau densitas atau kepekatan. Jadi kalau di Indonesia kan adalah fungsi kepadatan peluang ya, FKP. Nah itu sama saja, teman-teman nggak usah bingung dengan istilah gitu. Ini untuk yang continuous, jadi pakai integral, ini ada dua sifatnya. Ini yang pertama, fxy lebih dari sama dengan 0, atau 0 kurang dari sama dengan fxy. Jadi tinggal fxy-nya nanti tinggal dituliskan. Kalian mau mencari PDF dari distribusi apa, misalkan dari distribusi normal, berarti ya nanti di sininya tinggal diganti 1 per akar 2 sigma, terus eksponensial pangkat minus x minus sigma minus mu per sigma dikuadratkan gitu ya, silahkan di sini. Atau misalkan pakai distribusi yang lainnya juga silakan. Atau nggak harus distribusi juga nggak apa-apa, misalkan ada persamaan matematis tertentu gitu ya, terus kemudian kita ingin mencari nilai dari CDF-nya atau yang lainnya, itu bisa juga seperti itu. Nah, termasuk juga ini, karena nggak jadi, maksudnya untuk setiap distribusi itu kan dia punya batas tertentu ya, misal kayak distribusi normal yang paling sering, semoga nggak bosen, itu kan dia kayak bell shape gitu ya, di mana batas kanan dan kiri itu kan nilainya tak terhingga. Nah, berarti nanti untuk batasan dari integralnya itu juga dari tak hingga sampai tak hingga gitu. Nah, itu intinya tinggal disesuaikan saja dengan apa yang kalian inginkan. Insya Allah nggak terlalu susah. Lalu untuk join PDF. Nah, semisal X dan Y adalah jointly distribute RV atau random variable atau variabel acak. Jadi misal X ini adalah join distribusi dari dua random variable. Kemudian di mana nilai X, nilai untuk random variable X itu kurang dari sama dengan X, di mana X kecil ini adalah value-nya atau nilai dari outcome-nya. Kalau misal kita mempunyai suatu nilai tertentu gitu ya. Kemudian untuk yang random variable Y-nya, berarti dia juga punya Y gitu. Kemudian maka untuk join CDF-nya itu bentuknya adalah F huruf besar XY sama dengan probability X kurang dari sama dengan X, Y kurang dari sama dengan Y. Nah ini tinggal seperti ini. Jadi kalau yang bentuk PDF tadi itu dia F-nya kecil, maka yang di CDF ini dia adalah pakai
F kapital. Dan tinggal di maunya apa, mau CDF atau PDF. Kalau dari CDF ke PDF berarti tinggal didiferensialkan atau diturunkan. Dan sebaliknya, kalau semisal teman-teman mau mencari PDF dari CDF, berarti tinggal mencari PDF dari CDF berarti diintegralkan gitu ya. Kebalik. Kalau semisal diketahui CDF mau ke PDF berarti tinggal diturunkan. Tapi kalau diketahui PDF mau dicari CDF-nya berarti tinggal diintegralkan. Itu ya. Masih ingat kan ya? Bagaimana Kiki, Anaura? Oh, Anaura di sini. Bagaimana? Bosen atau bagaimana, kita lakukan soal aja ya kalau gitu ya? Iya, Bu. Latihan soal aja ya. Oke. Ini kita sudah sampai join PDF ya. Kayaknya udah tinggal sedikit kok. Oke, latihan soal aja kalau gitu, nggak apa-apa. Ini teman-teman bisa pelajari lagi. Ini saya lanjutkan sedikit, setelah itu kita coba latihan soal. Ini continuous case-nya berarti tinggal gini ya, sama untuk integral. Ini, jadi pakai parsial, turunan parsial, kalau semisal ingin mencari PDF-nya. Terus ini discrete juga, berarti double sum untuk join CDF-nya. Terus ini untuk sifat pada join CDF, teman-teman bisa baca di sini. Yang pertama fx ini adalah non decreasing, kemudian untuk fx sama dengan 0 untuk lower left. Kenapa kok sama dengan 0? Karena batasnya adalah minta hingga. Jadi nilai, ingat ya, untuk yang kalau semisal batasannya paling kecil, di mana ini minus tak hingga sampai minus tak hingga, maka nilai limit dari ini, xy kalau minus tak hingga, maka dia mendekati 0 atau sama dengan 0. Kebalikannya, kalau semisal dia batas atas, paling atas, yaitu positif tak hingga, maka nilai limit dari ini adalah 1. Gitu. Ini kalau marginal. Nah, jadi kita hanya mencari hanya salah satu saja, misalkan X. Jadi kita sudah diketahui join distribusi dari lalu kita ingin mencari hanya salah satunya, misalkan dia X. Nah, ini kita bisa mencari menggunakan marginal. Tuh. Ini ada contoh juga. Oke, jadi semisal ini ingin mencari nilai dari fx, nah maka di sini diintegralnya terhadap y-nya. Dan kebalikannya, kalau kita ingin mencari PDF dari variabel random atau variabel acak y, maka diintegralkan terhadap x. Ini untuk marginal. Untuk yang discrete itu, ini untuk independensi. Kalau semisal kita punya dua random variabel A dan B, maka irisannya adalah PAPB. CDF untuk yang discrete independensinya bagaimana? Maka nilai dari fx itu dikalikan fy. Sedangkan ini yang CDF. Kalau yang PMF, yang discrete, nah maka px dikalikan dengan py, atau perkalian produk dari dua random variabelnya gitu ya. Sedangkan yang kalau ya berarti ya fx dikalikan dengan fy. Sudah selesai. Oke, kita lihat soal itu. Oke, untuk latihan soalnya, ini saya carikan dari ini.
Kalau dengan Pak Sediono, ini kemarin tiap pertemuan ada latihan soal dan tugas ya, atau hanya latihan soal saja? Ya ada latihan soal, Bu. Nggak ada Ibu. Hah? Serius? Kayak Serius, Bu. gimana example waktu materi gitu. Iya Bu, contoh doang. Kok Iya, nyantai hidup kalian? Enggak. itu dia, Bu. Lumayan ya. Iya. Terus Banyak ini yang nggak habis nyampe UTS sih tapi Bu. gimana, Najwa? Banyak yang nggak nyampe juga. Tapi nggak apa-apa, aman. Gimana tuh nggak paham? Berarti ini setelah UTS lebih baik kalian di training sama soal atau mau pakai konsepnya Pak Sediono, nggak terlalu banyak. Ini latihan. Sama soal saja, Bu. Soal Soal saja, aja Bu. ya. Ya, soalnya kemarin nggak Oh, gimana gitu, Bu. Ya Bu, kurang oke. masuk Bu. Nah, Kurang iya itu latihan. Bu, betul. Oh iya, boleh. Oke, kalau gitu kita banyak latihan. Nih, saya langsung coba screenshotkan salah satu soal. Silakan dicoba untuk mengerjakan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Coba itu dikerjakan. Jadi misalkan ada dua random variabel x, y dengan PDF-nya x plus y kuadrat dengan batasan x 0 sampai 1, y-nya 0 sampai 1, dan nilainya 0 untuk yang lainnya. Temukan nilai c untuk soal A, kemudian yang B-nya, kalau semisal x-nya itu 0 sampai setengah, y-nya 0 sampai setengah, itu bagaimana? Tentunya untuk yang soal B nanti dihitung setelah teman-teman menemukan nilai dari C. Silakan dicoba dulu.
Untuk Nadia bisa ini mengisi presensi yang ada di Hebat e-learning. Yang lainnya nggak perlu. Nadia saja karena tadi ada kendala di Pushme ya. Iya, Bu. Sudah selesai?
Bu ini saya mau yang A. Iya, boleh, Najwa, Tapi yang silakan. B belum, Bu. Nggak apa-apa. Coba aja dulu. Ya ini Bu. Sudah kelihatan. Iya, sudah. Coba dijelaskan dulu. Oh, ya ini kan batasannya 0 sampai 1. Habis itu sisi. Jelasin yang mana? Iya, dijelaskan dulu. Oke, dari soalnya adalah X kemudian plus Y kuadrat gitu ya, itu PDF-nya. Kemudian dengan batasannya yang X 0 sampai 1, begitu juga yang Y 0 sampai 1, dan nilai 0 untuk yang lainnya. Oke, di sini Najwa menuliskan untuk integral, jadi kita nantinya pakai ini ya, properties atau sifat yang kedua tadi. Jadi double integral dari PDF-nya, kemudian dx dy sama dengan 1. Gitu ya, Najwa? Iya, Bu. Jadi ini seperti itu. Ini dituliskan. Lanjutkan ini, Najwa yang jelaskan. Kok malah saya? Jelaskan aja. Selanjutnya tinggal dihitung biasa sih Bu, pakai batasannya 0 sampai 1. Terus kan 1. Saya bingung jelasin. Loh, nggak apa-apa, dijelaskan aja. Ada yang membantu yang jelasin teman-temannya. Soalnya kan habis pakai sifatnya dihitung, masukin angkanya biasa, habis itu ya nemu C sekian. Jadinya ketemu 3/2. Yang lainnya bagaimana? Sama ya? Sama, Bu. Sama. Sama, Jelas Bu. semua ya? Nggak perlu dijelaskan ulang? Boleh, Bu, kalau mau ulang. Tapi jelas kok, Bu. Tapi udah jelas. Ya sudah, nggak usah dijelaskan kalau gitu. Kita lanjut yang lainnya. Gitu ya? Nggak apa ya? Ya, saya jelaskan dulu aja. Satu menit. Nggak sampai. Oke, jadi pakai sifat yang kedua tadi, double integral fx-nya kalian tuliskan, kemudian dx dy sama dengan 1. Nah, kemudian tinggal diintegralkan. Misalkan yang pertama, yang sisi paling dalam adalah dx, maka untuk nilai x plus cy kuadrat, kalian integralkan terhadap x, ketemunya adalah setengah x kuadrat plus cy kuadrat. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan untuk batasan 0 sampai 1. Nah, ini untuk yang x dulu. Oke, ketemunya adalah setengah plus cy kuadrat. Setelah itu, kalau sudah, kita lanjut integralkan lagi untuk atau terhadap y-nya dengan batasan sama, yaitu 0 sampai 1. Oke, kalau sudah ketemunya dari integral 0 sampai 1, setengah plus cy kuadrat dy adalah setengah y plus sepertiga y pangkat 3 dengan batasan 0 sampai 1. Kalau sudah tinggal dimasukkan nilai y-nya 0 sampai 1 dan ketemunya di sini adalah setengah plus sepertiga c. Nah, oke. Kemudian di sisi paling kanan tadi kita masih punya 1 gitu ya, karena sifat yang kedua. Sehingga untuk nilai dari C-nya kita bisa hitung, yaitu 1 minus setengah sama dengan sepertiga C. Sehingga C-nya ketemu 3/2. Sudah ya? Jelas ya? Ketemunya 3/2. Oke, lanjut. Kalau sudah, lanjut yang nomor B. Ada yang sudah? Oke, terima kasih Najwa. Iya, Bu. Yang poin B ada yang mau mencoba? Saya mau coba, Bu. Boleh, silahkan. Saya screen.
Jadi yang kedua itu kita disuruh cari PDF dari fungsi yang tadi dengan batasan X itu 0 sampai setengah dan batasan Y-nya 0 sampai setengah juga. Sama kayak tadi sih tinggal diintegralin aja. Yang pertama ini kita masukin dulu batas yang buat X 0 sampai setengah, terus batas yang Y 0 sampai setengah. Terus ini disesuaikan juga integralnya jadi dx dulu baru ke dy. Terus itu kita integralin dulu terhadap X, jadi didapatkan hasilnya 1/8 ditambah 3/4 Y kuadrat. Terus diintegralin terhadap Y, didapatkan hasilnya itu jadi 3/32. Peluang dari ini. Ya, betul. Ya, terima kasih Alfian. Sama semua ya, ketemunya untuk probability kalau semisal X-nya 0 sampai setengah, Y-nya juga 0 sampai setengah adalah 3/32. Sama ya? Jelas ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sekarang coba dengan soal yang sama tadi itu ya, coba cari marginal PDF-nya untuk fx, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah, cari juga marginal PDF-nya terhadap fy. Jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Coba dicari. Nah, ini ya, yang C, temukan marginal PDF untuk fx dan juga, oh ini fy, sorry, belum diganti. Nah, gini. Jadi cari marginal untuk fx dan juga fy. Caranya bagaimana? Caranya tinggal seperti ini. Tinggal dicari untuk ini yang fx, berarti nanti kalian integralkan terhadap y. Kemudian kalau fy, kalian integralkan terhadap x-nya. Oke, silakan dicoba.
Ini nanti setelah yang setelah yang poin C sudah selesai, dicoba untuk mengerjakan yang poin D. Temukan CDF dari nilai PDF ini tadi. Kalau sudah, di atas ini ada exercise lagi. Kalau yang bawah ini kan yang continuous ya, PDF, sedangkan yang atas ini coba yang pakai discrete. Jadi ada data seperti ini, kemudian hitung nilai X sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 1 berapa, dan seterusnya. Ada yang sudah yang ini poin C marginal PDF-nya. Jauh ini 2 itu dulu. Mau nambah lagi?
Ada yang sudah selesai?
Halo, ada yang mau mencoba? Ini kalian lagi ngapain? Tanya Pak yang C, Bu. Oh iya, boleh. Sejak kapan kelas C jadi diam gitu? Ini sih, Bu. Jadi buat yang belum muncul. udah kelihatan. Udah. Jadi buat yang marginal PDF buat yang X atau fx itu ya udah berarti tinggal diintegralin pakai ya untuk batasnya kita pakai yang batas yang Y. Berhubung di sini batasnya sama ya udah berarti masukin aja 0 sampai setengah terus fungsinya terus sekarang fx berarti kita pakai di dapat hasilnya setengah X plus 16. Kalau untuk yang marginal PDF untuk yang Y berarti sama tinggal dibalik aja berarti ini pakai batas yang X berhubung sama berarti 0 sampai setengah fungsinya terus diintegralin terhadap dx atau dx. Hasilnya yaitu 1/8 plus 3/4 dikadrat. Oke, jadi Adam sudah menghitung untuk kedua nilainya. Sudah benar ya, teman-teman. Jadi kalau yang untuk fx nanti ketemunya adalah setengah X plus 16, lalu yang FY-nya marginalnya adalah 1/8 plus 3/4 Y kuadrat. Ya, benar. Jadi kalau kita ingin mencari marginal, misalkan X gitu ya, ini diintegralkan terhadap Y-nya, dan hasilnya nanti masih mengandung variabel X. Kemudian yang Y, kalau kita ingin mencari variabel marginal Y gitu ya, berarti kita integralkan terhadap X. Dan hasilnya itu ada nilai atau variabel random Y-nya itu masih ada di outputnya. Gitu. Oke, ketemunya adalah setengah X plus 16 untuk yang fx, kemudian fy-nya adalah 1/8 plus 3/4 Y kuadrat. Oke, terima kasih Adam. Yang lainnya bagaimana? Ini berarti pakai batas itu yang 0 sampai setengah ya, Bu, bukan yang 0 sampai 1. Iya, karena ini ya, saya tidak menentukan pakai batas yang mana. Kalau yang Adam tadi pakai 0,5. Teman-teman boleh pakai yang 0 sampai setengah, atau boleh juga pakai batasan 0,1. Gitu. Baik, Bu. Harusnya. Berarti bebas ya, Bu? Enggak, harusnya ada ketentuan. Karena ini di sini tidak ada. Misal saya minta terhadap batasan 0 sampai 10 gitu ya, berarti nanti teman-teman hitungnya batasannya 0 sampai 10, misalkan kayak gitu. Gitu ya. Oke. Bagus Alfian pertanyaannya. Oke, maaf tadi saya nggak mencantumkan batasan. Kalau yang mau menghitung pakai 01 juga silakan. Alfian ini pakai 0 sampai 1 tah? Iya, Bu. Saya pakai 0 sampai 1. Boleh ditunjukkan ketemunya berapa? Oh, ya bentar, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Boleh.
ini Bu. Eh, Kalau misalnya 0 sampai 1 hasilnya itu yang fx yang marginal fx itu x plus setengah, terus kalau yang fy-nya setengah plus 3/2 y kuadrat. Oke. Ini batasannya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Oke, ya dari pengerjaannya udah betul ketemunya kalau 0 sampai 1 x plus setengah untuk yang terhadap fx, lalu yang terhadap fy itu adalah setengah plus 3/2 y kuadrat gitu. Oke, terima kasih Alfian. Yang soal terakhir, yang D, yang find the CDF dari fx ada yang sudah. Komang bagaimana? Bentar, saya sekalian absen ini. Alfa Dani, bagaimana? Ada? Ada Bu, ada. Masih OTW, masih agak bingung. Dasarnya belum dapat. Apanya belum dapat? Belum nyantol banget Bu maksudnya. Oh, belum nyantol banget. Belum nyantolnya di mana? Oke, saya absen dulu yang lainnya. Angga ada? Ada Bu. Ada. Anisyaul Fitria ada? Ada Bu. Anaura? Ada Bu. Ari Linggar Palupi? Ada Bu. Pramasya Zaki? Ada Bu. Udah sembuh? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Sudah susulan ujiannya juga? Sudah Bu. Oke. Terus Danar Trifasya Fikri ada? Ada Bu. David? Oke, Deandra? Ada Bu. Ergi? Ada Bu. Yuda? Yuda kemanakah? Oke, Yuda belum ada. Tadi Fadia? Bu, bilang izin ke belakang Bu. Oke. Fadia ada? Ada Bu. Terus siapa lagi? Fajar Krisna? Saya Fatur? Hadir Bu. Fikri? Hadir Bu. Arfan? Hadir Bu. Ilham? Ada Bu. Kevin? Hadir Bu. Kiki? Hadir Bu. Komang? Hadir Bu. Lydia? Hadir Bu. Lukas? Ada Bu. Melody? Hadir Bu. Farhan? Hadir Bu. Alfian hadir. Aulia? Aul kemana Aul? Oke, Aul belum ini. Axel? Axel belum ada. Hadir. Oke, Faisal? Hadir Bu. Otman? Otman belum ada. Nadia? Ada ya? Najah? Ada Bu. Oh, Otman ada. Najah ada. Najah sampai mana tadi? Sampai Nalia? saya Bu. Sampai saya. Oke. Nalia ada. Hadir Bu. Nanda? Hadir Bu. Juan? Ada Bu. Nisrina? Ada Bu. Razin? Razin ada. Ricardo? Hadir Bu. Riana? Hadir Bu. Rian Rahmat? Hadir Bu.
Sabrina, Hadir, Bu. Yohanes, Jo, Hadir, Bu. ada yang belum dipanggil? Aul mana Aul? Aul belum ada ya? Oke, Yuda ada. Fatman ada. David, oke. Aul mana Aul? Oh, Rofa. Rofa jaringan sedang tidak stabil. Oh iya, nggak apa-apa. Rofa. Oke, nggak apa-apa, Aul. Oke, tadi dari Alfa ada yang masih belum 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 klik. Apa ya? Gitu dah. Ada yang mirip dengan Alfa kasusnya. Mending diskusi sekarang daripada nanti pas ujian ngeblank. Ada yang mau ini selain Alfa tadi bagaimana? Halo, ini saya nggak ditinggal YouTube-an kan? Atau Netflix-an? Atau apa lagi ya? Nge-game mungkin? Enggak, Bu. Masih di sini. Oke. Itu ada yang chat, Bu. Kevin, masih bingung yang CDF, Bu. Nah, kalau sebenarnya ini teman-teman kan yang diketahui PDF ya. PDF-nya adalah X plus CY kuadrat. Kemudian kalau misal mencari CDF, berarti ya tinggal diintegralkan gitu aja. Itu untuk mencari CDF-nya. Sama juga nanti kalau semisal kalian diketahui nilai dari PMF, kemudian mau diubah ke CDF, berarti tinggal disamarikan, disigmakan, dijumlahkan, ya disummary sih betul. Kalau yang PDF ke CDF berarti integral, sedangkan kalau PMF ke CDF gitu. Jadi kalau kita mau menuju ke yang kumulatif itu diintegralkan untuk yang kontinu, disamarikan untuk yang diskrit. Sebaliknya, kalau yang dari kumulatif mau ke PMF atau dari kumulatif yaitu CDF mau ke PDF, berarti tinggal didiferensialkan. Itu aja. Atau kalian mau mencoba yang exercise di contoh PMF, ini ada atasnya. Saya share dulu soalnya. Nah, ini nanti silakan dicoba. Bisa kita bahas besok sebelum materi. Materinya besok berarti tinggal kondisional, kemudian sama kovarian dan korelasi. Sama latihan soal tentunya. Tuh untuk besok sama ini bahas yang exercise yang sekiranya belum kita bahas. Coba ini kita masih ada waktu 5 menit, bisa dicoba yang poin A dulu. Jadi diketahui untuk dua variabel random, ada X dan juga ada Y.
Nah, nilai X-nya itu ada dua, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian kalau Y-nya itu Y-nya 0, kemudian Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 2. Lalu yang soal A, temukan probabilitas kalau X sama dengan 0 dan Y-nya adalah kurang dari sama dengan 1. Berarti tinggal dijumlahkan nanti. Kalau X-nya 0, Y-nya kurang dari sama dengan 1. Kita lihat di sini. Mana anotasinya? Nah ini, X-nya 0, Y-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti X-nya 0, di sini Y-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti 0 dan 1. Berarti tinggal dijumlahkan 1/6 ditambah 1/4. Gitu. Dah. Ini yang A. Kemudian, temukan marginal PMF dari X dan Y. Marginal, karena marginal untuk diskrit gitu kan summary ya, dan dia nilainya eksak. Berarti kalian nanti mencari untuk X dulu. Kalau X-nya 0 nanti berapa, kalau X-nya 1 itu berapa. Kemudian yang Y-nya, kalau Y-nya nanti 0, berarti ke sini nanti. Berarti kalau X-nya 0, nanti yang dicari, yang disamerikan adalah kombinasi, bukan kombinasi pasangan ya. Kalau X-nya 0 berarti pasangan X0, Y0. Lagi X0, kemudian dengan Y1. Lagi, kalau X0 berarti dengan dipasangkan juga dengan Y2. Ini untuk marginal PMF poin yang pertama, di mana X-nya sama dengan 0. Lalu lagi bawahnya, X sama dengan 1. Berarti kalian gabungkan atau kalian jumlahkan, yaitu X sama dengan 1 dengan Y sama dengan 0. Lalu dijumlahkan dengan X1, Y sama dengan 1. Lalu dijumlahkan lagi X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Itu untuk X. Berarti nanti X ketemunya ada 2 plus 1 untuk yang 0 otherwise itu nanti. Kemudian Y-nya juga sama. Y-nya berarti nanti ketemu ada 3 persamaan gitu ya. Berarti Y-nya 0 nanti dijoinkan dengan X sama dengan 0. Y-nya 0 dijoinkan dengan X sama dengan 1. Oke, itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang nilai Y sama dengan 1 nanti dijoinkan dengan X sama dengan 0. Ditambah dengan Y sama dengan 1, dijoinkan lagi dengan X sama dengan 1. Ketemu untuk yang nilai kedua. Lalu nilai yang ketiga adalah Y sama dengan 2. Dipasangkan dengan X sama dengan 0, lalu Y sama dengan 2 dipasangkan lagi dengan X sama dengan 1. Nah, itu untuk PMF, X, dan Y. Jadi lebih banyak ini nanti. Lalu kondisional. Nah, kalau kondisional, PY sama dengan 1, X sama dengan 0, konsepnya sama dengan probabilitas. Jadi kalau semisal PY sama dengan 1, given X sama dengan 0, berarti sama dengan PY sama dengan 1, X sama dengan 0 dibagi dengan, karena given-nya adalah X sama dengan 0, berarti dibagi dengan PX sama dengan 0. Lalu yang D, apakah X dan Y independen? Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui? Berarti kita pakai sifat yang dari ini tadi, sebelumnya. Ini. Kalau semisal ingin mengetahui apakah PMF itu independen, berarti kalian coba pakai sifat ini.